Berjumpa lagi dengan Albarak. Kita lanjutkan cerita bangkitnya Dataran Hitam. Jangan lupa share, like, komen, dan subscribe. Bangkitnya Dataran Hitam bab 2251 kompetisi tangan-tangan. Saat dia membanting punggungnya ke dinding tebal apartemennya, ekspresi Wana berubah saat dia melihat ke arah Minos, merasakan tamparan perekrut padanya dan rasa sakit di punggungnya. Apa yang baru saja terjadi? Dia bertanya pada dirinya sendiri sambil sedikit tenang dan mengesampingkan sejenak penghinaan besar karena harus dipimpin oleh seseorang yang levelnya lebih rendah dari. Minos selesai mengunci pintu apartemen dan memalingkan wajahnya ke Sphinx ini. Tenanglah, atau kita harus memulai ini dengan cara yang salah. Kita punya 10 jam latihan di depan. Tidak baik bagi kami jika kamu tidak menerimaku sebagai atasanmu. Dia memberinya tatapan jelek, penuh kesakitan dan kemarahan, tapi kali ini dia tidak menyerangnya. Apa yang membuatmu berpikir kamu bisa menjadi atasanku? Aku hampir menjadi prajurit, kamu belum. Selama kita berada di peringkat yang sama dan aku adalah guru sementaramu, hormati aku sebagai atasanmu. Minos berkata sambil mendekati makhluk itu, mengungkapkan sebagian teror auranya, yang mampu menakuti penguasa yang baru dipromosikan sekalipun. Kami akan mengadakan 2 sesi pelatihan 3 jam dan 1 sesi 4 jam untuk menyelesaikan pelatihan yang diberikan kepada kami oleh petugas Anda. Minos mengubah topik pembicaraan dan membicarakan hal yang paling penting. Kami akan melakukannya hari ini, besok, dan lusa. Apakah itu jadwal yang baik untukmu? Dia sedikit ragu, merasa masih tidak adil jika dia diperlakukan seperti ini. Sayangnya, dia tidak punya cara untuk mencari keadilan atas penghinaan ini. Mereka memiliki hierarki yang sama di guild. Tapi Minos telah diperintahkan untuk memimpinnya, jadi dia adalah atasannya sampai misi saat ini selesai. Wana telah menyerang atasannya sehingga dia bisa mengambil tindakan terhadapnya, dan guild masih bisa menghukumnya jika Minos memutuskan untuk melaporkannya. Dia mencabut cakarnya dan menundukkan kepalanya. Baiklah, kali ini aku baik-baik saja. Tapi sebelum kita mulai, alien, sayap apa itu? Kamu berasal dari ras apa? Minos menjawabnya, menyukai perubahan sikap alien itu. Saya adalah manusia spiritual. Saya mendapatkan sayap ini dalam perjalanan saya. Armans tahu ini bukanlah bagian alami dari tubuh Minos melainkan senjata yang dapat diserap. Namun, guild itu sendiri tidak mengizinkan anggotanya untuk mencuri barang milik anggota lain. Jadi, Kaisar Stuart tidak mau repot-repot menyembunyikan sesuatu yang mudah ditemukan oleh siapapun yang memiliki koneksi baik di guild. Itulah yang saya sebut keberuntungan. Dia tersenyum ketika dia memahami asal-usul ini. Namun, dia tahu Minos tidak mudah bahkan tanpa sayap itu. Tidak masalah dia berada di level 95. Auranya mirip dengan monster puncak level 99, bahkan tanpa menggunakan kemampuannya untuk meningkatkan budidayanya. Dia cukup kuat untuk mengalahkannya bahkan tanpa sayap itu. Jadi apa yang kita lakukan? Dia bertanya padanya. Katakan padaku, kata Minos sambil bersantai dan menarik sayapnya sambil mengamati sekeliling apartemen indah ini. Apartemennya berukuran lebih dari 60 meter persegi, sebuah ruangan yang luas mengingat dia dan semua orang di kelompoknya memiliki ruang individu kecil dengan luas kurang dari 15 meter persegi. Dia bertanya padanya, bagaimana kamu mendapatkan tempat ini? Dia tertawa melihat semua orang peduli terhadap ruang, kualitas, dan rasa hormat, tidak peduli dari mana mereka berasal. Poin prestasimu sama berharganya dengan uang. Poin prestasimu dapat membantumu maju dalam Armans atau hidup lebih baik di sini. Beberapa anggota guild membutuhkan waktu lebih lama untuk berkembang di sini karena tidak hanya banyaknya persaingan untuk setiap promosi. Tetapi juga banyak hal yang bisa kita peroleh dengan poin prestasi kita. Untuk menjadi prajurit, seorang perekrut harus mengumpulkan 20.000 poin prestasi. Namun, misi kami membayar antara 100 dan 300 poin, dan sementara itu ada banyak hal lain yang harus kami lakukan. Cepat atau lambat, Anda akan menggunakan semua sumber daya yang Anda bawa ke sini dan harus menggunakan poin prestasi Anda untuk budidaya, makanan, penyembuhan, senjata, del. Itu akan memakan waktu lebih lama bagi Anda untuk mengumpulkan poin yang diperlukan dan membuat Anda bertanya-tanya apakah hidup lebih baik di tempat ini tidak akan menarik. Saya bisa saja mengumpulkan poin prestasi saya untuk promosi lebih dari setahun yang lalu. Tapi tidak ada prajurit pangkat yang akan dipromosikan. Dan setidaknya 20 teman saya memiliki poin yang cukup untuk ujian promosi. Saya memilih untuk menghabiskan sebagian poin saya dan hidup lebih baik untuk saat ini daripada menunggu sesuatu yang mungkin tidak dapat saya capai. Persaingan untuk mendapatkan posisi yang lebih tinggi di Armans tidak hanya disebabkan oleh terbatasnya jumlah anggota organisasi di setiap peringkat. Ketika terjadi lowongan di posisi manapun, beberapa orang dengan pangkat lebih rendah akan melamar dan menggunakan poin prestasi mereka untuk dipromosikan. Namun hanya sedikit yang berhasil. Sementara itu, mereka yang gagal akan kehilangan poinnya dan harus mulai mengumpulkan poin prestasi lagi untuk mencoba lagi.
Persaingan ini lebih besar di peringkat bawah, karena ada lebih banyak orang di bagian luar guild. Namun di level internal pun, persaingan tetap ada. Jadi begitu, Minos mengerti mengapa dia hidup dengan baik, meskipun dia hanya seorang rekrut. Serikat melakukan segala yang bisa dilakukan untuk mendorong anggotanya berkontribusi. Di satu sisi, memberikan standar hidup yang lebih baik merupakan salah satu cara memberikan kontribusi kepada para anggotanya. Dia tahu tentang kemungkinan menggunakan poin prestasi untuk mendapatkan sesuatu di tempat ini, tetapi dia tidak tahu bahwa poin prestasi dapat digunakan untuk membeli apapun. Bahkan perumahan yang lebih baik. Tapi semuanya masuk akal setelah dipikir-pikir lagi, dan Minos tidak menanyakan pertanyaan apapun lagi tentang hal itu. Jadi bagaimana kamu ingin memulainya, rekrut Wana? Dia kembali ke topik utama. Misi saya adalah untuk membimbing Anda, tetapi jenis bimbingan tergantung pada kebutuhan Anda. Apakah Anda ingin berdebat dengan saya sebentar sehingga saya dapat menemukan kelemahan Anda, atau Anda lebih suka berbicara dengan saya, dan kita dapat mulai mengerjakannya? Segera, dia hanya tahu dia ada di sana untuk melatih Wana dan membantunya menggunakan kekuatannya dengan lebih baik. Dia tidak tahu persis bagaimana melakukan itu, jadi dia membutuhkan kerjasamanya. Wana tahu bimbingan seperti apa yang dia butuhkan karena penasihatnya memberitahunya bahwa dia telah menciptakan misi bagi makhluk khusus untuk mengajarinya hal-hal tertentu guna membantunya dalam ujian promosi. Saya perlu meningkatkan keterampilan bertarung saya dengan sayap saya. Saya tidak lemah, tapi saya akui saya kesulitan menggunakan sayap saya dengan benar dalam pertempuran. Saya biasanya hanya menggunakannya dengan baik untuk terbang. Dia jujur, tidak bersembunyi di balik harga dirinya. Minos mengerti mengapa dia dipilih untuk memimpinnya dan tersenyum, memahami lebih banyak tentang organisasi ini. Begitu, kalau begitu, ayo kita pergi ke tempat di mana kita bisa bertarung dengan bebas. Aku punya sesuatu untuk membantumu. Bangkitnya Dataran Hitam Bab 2252 Informasi dan Saran. Setelah mendengarkan Minos, Wana segera mengambil apa yang dia butuhkan dari rumahnya dan menuju ke tempat latihan umum tidak jauh dari situ. Tempat pelatihan khusus, di mana seseorang dapat memperoleh kondisi yang tidak biasa, hanya dapat diakses dengan membayar dengan poin prestasi. Namun, ada juga tempat latihan biasa di mana seseorang dapat berlatih selama seseorang memesan waktu terlebih dahulu. Wana sudah berada di Armans lebih lama dibandingkan Minos dan sudah terbiasa dengan tempat itu sehingga tugas yang harus dia lakukan lebih sedikit dibandingkan Minos. Itu sebabnya dia menjadwalkan beberapa sesi pelatihan di arena berbeda di luar markas guild. Ketika dia membawa Minos ke tempat ini, dia menanyakan pertanyaan yang dia penasaran sejak dia tiba. Rekrut, mengapa guild membatasi jumlah anggota dengan posisi lebih tinggi dari kita? Dia memalingkan wajahnya ke samping dan tersenyum pada Minos. Itu adalah pertanyaan umum di antara anggota guild baru. Orang mungkin bertanya-tanya mengapa guild tidak mengizinkan anggotanya untuk naik peringkat tanpa harus bersaing satu sama lain. Hal ini akan mencegah orang-orang seperti Wana membuang-buang waktu mereka di peringkat yang lebih rendah, mendapatkan akses terhadap peluang yang lebih baik, dan sebagainya. Tapi itu tidak sesederhana itu. Dia menjelaskan kepada Minos, jika guild mengizinkannya, kita harus membiarkan orang-orang berkembang di hampir semua tingkatan yang lebih tinggi. Bukan begitu, lagi pula, makhluk-makhluk ini membutuhkan pemimpin untuk memerintah dan mengawasi mereka. Itu masuk akal. Ada batasan berapa banyak orang yang dapat dipimpin oleh satu orang tanpa lalai. Lagi pula, kamu tidak berkembang hanya karena kamu ingin. Ada faktor di luar kita. Guild tidak bisa terus berkembang, atau akan tiba saatnya di mana semua makhluk di dunia akan menjadi anggota guild. Tapi ada pesaing sekuat atau lebih kuat dari guild, jadi sulit untuk memperluas jumlah kami. Ketika organisasi Examire mencapai ukuran Armans, sangat sulit untuk tumbuh sebesar 0,5% dalam satu dekade. Sial, sulit bagi guild untuk mempertahankan ukurannya, jadi bayangkan betapa beratnya tugasnya untuk menambah jumlah kita. Dia tersenyum pada pria itu, yang masih belum tahu banyak tentang tempat ini. Jadi begitu, guild tidak bisa menambah jumlahnya terlalu banyak. Mungkin mereka berusaha keras untuk mempertahankan jumlahnya dan tidak kehilangan kekuatan. Dia berkomentar pada Wana. Oleh karena itu, ada sejumlah anggota guild di setiap hierarki. Jumlah ini masuk akal agar organisasi tetap terorganisir dan setiap orang dapat memainkan peran mereka tanpa membahayakan masa depan guild. Posisi yang lebih rendah seperti kami memiliki banyak persaingan untuk mendapatkan anggota karena Grandmaster mudah ditemukan di Zokero. Di sisi lain, perwira senior hampir tidak memiliki persaingan untuk menjadi jenderal. Namun, hampir tidak ada lowongan untuk jenderal. Mereka biasanya hanya tersedia ketika salah satu dari mereka meninggal atau dipromosikan karena kematian atasannya. Itu tidak memudahkan kami para anggota, haha. Dia tertawa karena meskipun jumlah lawan di seluruh jajaran Armans akan berkurang, tidak mudah untuk mencapai posisi tertinggi di tempat ini. Seseorang harus memiliki banyak bakat, kekuatan,
ketekunan, dan berkontribusi dalam waktu yang lama agar dapat tumbuh cukup besar di tempat ini untuk menjadi anggota internal tingkat tinggi atau bahkan anggota dewan tingkat rendah. Minos mengerutkan kening saat memikirkan hal ini. Menyadari bahwa dia mungkin harus tinggal di tempat ini selama beberapa tahun untuk menjadi anggota internal dan mendapatkan kembali sebagian kebebasannya. Sepertinya aku harus melakukan banyak hal untuk tumbuh di tempat ini, termasuk menipu orang luar agar datang ke sini. Dia ingat bagaimana salah satu anggota organisasi ini mengundang kelompoknya ke guild ini. Makhluk itu mungkin hanya mencoba menggunakan seluruh kemampuannya untuk berkembang di dalam guild dan menjadi bebas dari organisasi semacam itu. Saat dia mengetahui lebih banyak tentang tempat ini, Minos merasa bahwa orang ini mungkin tidak menempatkannya dalam situasi ini karena dendam. Sekarang dia berpikir untuk melakukan hal yang sama seperti orang itu. Minos memahami betapa rumitnya organisasi ini. Bagaimana pendapatmu tentang Armans, Wana? Dia bertanya padanya, sama seperti semua anggota eksternal. Dia berkata, kami membenci tempat ini sampai kami mencapai posisi yang cukup baik untuk berhenti menjadi pihak yang tertindas dan menjadi penindas. Pencipta guild ini adalah orang-orang jenius. Mereka menciptakan sistem yang tidak dapat ditembus sehingga pihak yang paling lemah tidak dapat melarikan diri. Dan pihak yang terkuat memiliki terlalu banyak keuntungan untuk meninggalkan organisasi. Satu-satunya cara kita bisa meninggalkan guild ini adalah jika guild ini dihancurkan. Jika tidak, kita akan mati-matian berusaha menjadi lebih baik, atau kita akan menjadi lebih baik dan tidak meninggalkan keuntungan yang kita miliki di sini. Minos sudah mengira ini masalahnya dan tidak mengatakan apa-apa lagi sampai mereka tiba, di mana Wana punya janji hari ini. Butuh beberapa menit sebelum mereka diizinkan masuk ke tempat itu, jadi keduanya menunggu bersama di depan ruang pelatihan yang dimaksud. Apakah ini misi individu terakhirmu? Dia bertanya padanya sambil menunggu, duduk di lantai seperti kucing pada umumnya. Tidak, ini yang pertama, kata Minos, membuat dia menatap matanya dengan aneh. Kamu tidak bermaksud begitu, aku tidak ingin menghinamu, tapi misi lainnya sepertinya jauh lebih sulit. TSK, kamu akan berubah pikiran setelah kita selesai. Dia bergumam, tidak menyukainya tetapi cukup terbiasa dengan situasinya sehingga tidak menunjukkan kemarahan dalam ekspresi atau kata-katanya. Karena ini adalah misi wajib pertamamu, kamu belum melakukan misi gratis apapun. Misi gratis adalah misi yang menghasilkan poin prestasi. Namun, itu hanya bisa dilakukan setelah misi wajib selesai. Berhati-hatilah saat melakukan misi gratismu. Kebanyakan misi tersebut dapat dilakukan oleh beberapa anggota guild secara bersamaan, jadi jangan kaget jika beberapa perekrut mencoba menghalangimu di tengah misimu. Menurut pengalaman saya, ada 7 misi gratis untuk setiap 10 rekrutan. Artinya, 3 dari setiap 10 rekrutan akan bersaing dengan rekrutan lain untuk misi yang sama. Guild akan memberikan poin kepada siapapun yang menyelesaikan misinya. Jadi jika Anda melakukan semua pekerjaan dan seorang rock menyelesaikan misinya, mereka akan mendapatkan semua poin Anda. Jadi berhati-hatilah, bukan hal yang aneh bagi pemula seperti Anda untuk menjadi sasaran para perekrut yang lebih tua yang mencari poin prestasi. Saya menghargai saran Anda, kata Minos ketika pintu ruangan tempat mereka akan berlatih akhirnya terbuka. Bangkitnya Dataran Hitam bab 2253 Kepercayaan Buta. Ketika Minos dan Wana bangun untuk memasuki ruang pelatihan, 2 orang yang telah menggunakan tempat ini sebelumnya melihat mereka dan berhenti di depan mereka. Wana, kata seorang wanita ras aneh kepada Minos, yang lebih mirip robot daripada organisme biologis normal. LUP, Wana berhenti di depan wanita ini sementara Minos tetap selangkah di belakangnya. Mengawasi wanita bernama LUP ini, tetapi juga makhluk lain yang keluar dari ruang pelatihan, yang juga pastilah wanita dari rasnya sendiri. Makhluk lain ini tidak terlihat seperti makhluk buatan. Ada bekas bulu besar di sekujur tubuhnya, yang terlihat seperti bola. Namun, hal yang paling luar biasa tentang makhluk ini bukanlah penampilannya melainkan budidayanya. Itu adalah individu level 102. Apakah kamu mempunyai misi untuk membimbing rekrut ini? LUP bertanya sambil menunjuk ke arah Minos, membuat Wana sedikit tersipu. Tidak tepat, dia berkata tanpa menjelaskan secara detail. Ini temanku, Minos. Oh, seorang teman? LUP memandang penasaran pada makhluk aneh itu. Minos, ini LUP. Dia adalah temanku yang bergabung dengan guild hampir bersamaan denganku. Bisa dibilang, kami juga pesaing. Dia juga berencana mencoba promosi dalam beberapa minggu ke depan. Kata Wana sambil memperkenalkan wanita itu sekilas pada Minos. Minos baru saja bergabung dengan guild, LUP. Ucapnya sambil memperkenalkan manusia misterius di belakangnya. Oh, kalau begitu, semoga sukses dalam perjalananmu ke sini, rekrut Minos. Jika kamu membutuhkan bantuan dari prajurit pangkat di masa depan, bicaralah padaku. Dia melemparkan kristal kecil ke Minos sementara Wana memandangnya dengan aneh. LUP mengikuti mentornya menjauh dari mereka sambil tersenyum.
Wana tidak berkata apa-apa dan hanya melihat wanita itu pergi sambil menatapnya dengan mata menyipit. Wanita jalang itu, kupikir kalian berteman, komentar Minos sambil menoleh ke belakang. Ya, tapi bisnis dan persahabatan tidak bisa bercampur satu sama lain. Kita berteman sampai posisi kita berbenturan di tempat ini. Dia berkomentar dengan tulus. Itu berlaku untuk semua orang di sini, Minos. Jangan ragu untuk menjatuhkan atau melukai orang yang mungkin mengancam promosimu. Jika kamu ingin membantu mereka nanti dan menebus tindakanmu, itu terserah kamu. Tapi jangan percaya siapapun di sini, bahkan mereka yang Anda anggap sebagai teman atau bawahan. Bukan hal yang biasa bagi anggota guild baru untuk meninggalkan pemimpin lama atau bahkan teman demi berkembang di sini. Banyak orang yang mencari Armans bukanlah makhluk yang memiliki banyak pilihan di jalurnya. Sebaliknya, mereka adalah individu yang memiliki potensi tetapi sedikit peluang tanpa bantuan kekuatan besar seperti guild. Dengan bergabung, mereka dapat mengakses hal-hal yang akan membuat mereka tumbuh dengan cepat dan menjadi lebih ambisius. Sebenarnya, ini bukanlah nasihat yang baik untuk Minos. Bagaimanapun, ini terjadi di mana-mana. Namun Minos memahami niat baik alien tersebut. Mengapa kamu memberitahuku ini? Dia bertanya ketika memasuki ruang pelatihan. Kamu tahu, kita bisa bersaing satu sama lain dalam waktu yang sangat singkat. Tidak sesingkat yang kamu kira. Dia berkata, sadar bahwa dia cukup kuat tetapi juga menyadari kesulitan untuk tumbuh di tempat yang sangat kompetitif ini. Sebenarnya, tidak semua perekrut sama. Anda dan saya berada pada titik yang sangat berbeda dalam perjalanan kita bersama Armans. Anda harus banyak belajar dan melakukan untuk guild. Saya sudah memiliki posisi, kontak, dan pengetahuan mendalam tentang tempat ini yang tidak dapat dimiliki oleh semua perekrut. Dalam sebulan, paling lama 6 bulan, situasi saya bisa berubah secara signifikan, tetapi Anda tidak akan bisa mengubah situasi Anda di sini dalam periode ini. Anda bukan pesaing saya, LP adalah, tapi itu bisa berubah di masa depan, hehe. Jadi jangan mengira aku tidak akan melawanmu. Kamu cukup tulus. Dia berkomentar saat mereka berdua memposisikan diri di tengah area pertarungan di ruang pelatihan ini. Harus begitu, rasku tidak dikenal mampu menyembunyikan kebenaran. Lagi pula, apakah kamu bergabung dengan guild ini sendirian, atau kamu datang bersama grup? Aku bergabung dengan rekan tentara bayaranku. Kami pergi ke Zokero bersama selama 20 tahun, namun grup tersebut bubar setelah hanya 1 tahun di sini. Kami masih berteman, tapi sekarang kami sendirian, dan jika kami harus saling berhadapan, tak satu pun dari kami akan memudahkan satu sama lain. Saya datang dengan sekelompok lebih dari 20 rekan satu tim. Beberapa terjatuh selama proses seleksi, tapi kebanyakan dari kami berhasil masuk ke dalam guild. Oh, itu mengesankan. Dia terkejut, tapi hati-hatilah terhadap mereka. Minos tertawa sambil melebarkan sayapnya dan melepaskan auranya ke seluruh area. Ada perbedaan antara kelompokku dan kelompokmu, Wana. Aku membawa kelompok ini ke sini dari duniaku. Kita punya sejarah yang berbeda dibandingkan kamu dengan orang-orang ini. Itulah yang dikatakan semua orang. Dia juga melepaskan auranya saat dia bersiap untuk bertarung. Kamu tidak akan memahamiku, kata Minos percaya diri. Saya mengerti apa yang Anda maksud dengan kata-kata Anda, tapi itu tidak berlaku untuk semua orang. Kelompok saya tidak akan melawan saya dalam keadaan apapun. Hati-hati dengan kepercayaan diri Anda. Hal itu akan membuat orang-orang jenius terbunuh sepanjang waktu. Dia pindah dengan dimulainya pelatihan mereka. Itu bukan kepercayaan buta. Minos berpikir dalam hati, sadar bahwa kemungkinan Armans memang bisa merayu teman-temannya. Tetapi apakah ada di antara mereka yang memiliki kecepatan kultivasinya? Potensi yang dia miliki? Tidak hanya itu, mereka juga memiliki keluarga di dunia spiritual dan motivasi ekstra untuk tetap bersatu dan akhirnya menyelesaikan rencana mereka di sana. Hanya Maximilian yang tidak memiliki motivasi besar untuk mengikuti jejak Minos. Tetap saja, bahkan orang itu, Kaisar Stuart yakin dia akan tetap berada di sisinya di tempat ini. Tapi dia tidak menyia-nyiakan waktunya untuk membicarakan hal itu dengan Wana. Begitu dia bergerak untuk memaksanya menggunakan sayapnya untuk menyerang, dia perlahan-lahan menghentikan topik pembicaraan dan mulai fokus menganalisis kemampuan bertarung Wana. Dia kuat dan sangat gesit. Dia berada di level 98, tapi dia mungkin bisa bertarung, untuk beberapa waktu, salah satu dari level 100 dewa dunia spiritual. Dia tentu saja tidak memiliki kekuatan untuk membunuh salah satu dari orang-orang itu, tapi kemampuan bertarungnya berada di atas levelnya sendiri. Yang memungkinkan dia untuk melawan seseorang dengan kekuatan salah satu dari orang-orang itu dan bahkan melarikan diri dari pertarungan. Tapi Minos lebih kuat, lebih cepat, dan lebih cerdas darinya. Dia bisa dengan mudah melihat gerakan dan kelemahannya. Setelah hanya beberapa menit bergerak dan membuatnya menyerangnya dengan sayapnya, Minos menyadari bahwa metode pelatihan yang dirancangnya dapat berhasil dengannya. Baiklah, ayo berhenti. Aku punya beberapa pedoman untukmu.
Bangkitnya Dataran Hitam Bab 2254 Pelatihan Wana. Wana, masalahmu adalah kamu memperlakukan sayapmu sebagai bagian tubuhmu yang hanya berguna untuk terbang. Kamu harus memikirkan sayapmu dengan cara yang sama seperti aku memikirkan tanganku atau kamu memikirkan kakimu. Kamu bisa menggunakannya untuk menamparkan, sama seperti aku menamparmu dengan salah satu sayapku tadi. Lagi pula, bulumu tidak sederhana, Wana. Jika kamu menggunakannya sebagai senjata, itu bisa melukai seseorang yang tidak hati-hati. Minos mengatakan beberapa hal kepada makhluk itu. Pertama, berbicara tentang hal paling sederhana yang dia perhatikan sambil memperhatikan gerakannya beberapa kali sebelum membahas lebih dalam dan berbicara tentang kemungkinan yang lebih kompleks. Yang mungkin bisa dia capai dengan sedikit dedikasi. Seperti yang diharapkan, Minos cukup siap untuk membimbing makhluk level 98 ini. Arman tidak memberikan misi wajib kepada anggotanya yang tidak mungkin diselesaikan. Jika salah satu dari mereka mempunyai misi wajib yang mengharuskan mereka melakukan sesuatu, hal itu pasti bisa diselesaikan, mengingat karakteristik mereka. Beberapa misi akan lebih sulit, tidak hanya membutuhkan waktu tetapi juga persiapan. Yang lain akan lebih mudah, karena guild tidak ingin menghalangi kemajuan anggotanya dengan memberi mereka tugas yang akan menghalangi mereka melakukan hal lain. Persaingan yang ada di setiap level di tempat ini, serta kondisi lainnya, sudah cukup memaksa para anggotanya untuk berusaha meningkatkan diri dan memberi manfaat bagi guild. Organisasi tersebut tidak mempunyai alasan untuk membuat misi wajib, yang pada dasarnya dirancang untuk membuat seseorang melakukan layanan internal yang kurang menyenangkan dalam kepolisian. Menjadi sangat sulit, misi dengan Wana ini, misalnya, adalah sesuatu yang harus dilakukan oleh mentornya jika tidak ada cara bagi mereka untuk menyebarkannya kepada orang lain. Tapi seorang petugas tidak akan mau membuang waktu mereka untuk mengajar seorang rekrut. Jadi, anggota eksternal dari berbagai tingkatan melakukan segala macam pelayanan melalui misi wajib yang tidak ingin dilakukan oleh siapapun di dalam kantor pusat. Mengajar perekrutan bukanlah hal terburuk yang bisa dilakukan oleh orang seperti Minos. Ada misi untuk membuat katalog sumber daya, membersihkan jalan umum, memperbaiki peralatan yang rusak, DEL. Misi opsionalnya sedikit lebih baik dan membahas topik yang dapat lebih membantu guild, sehingga mereka memberikan poin prestasi. Minos perlahan mempelajari cara kerja guild, tapi dia akan tahu lebih banyak tentang tempat ini di masa depan. Setelah membimbing Wana beberapa saat, dia memberinya metode pelatihan untuk digunakan ketika dia punya waktu luang. Kamu akan mengikuti metode ini bahkan setelah misi ini selesai. Menurutku ini akan memudahkanmu mengendalikan sayapmu. Tapi untuk saat ini, aku akan menggunakan sesuatu yang lebih drastis untuk membantumu memahami semua ini. Dia memberitahunya saat avatar jiwanya mulai terbentuk. Saya ingin Anda tetap santai dan membiarkan saya melakukan apa yang saya inginkan. Anda akan merasakan kekuatan Anda berkurang, tapi itu bagian dari latihan. Dia berkata padanya saat cincin hitam muncul di sekelilingnya, dan kemampuan bawaannya mulai mencuri kultivasinya. Ketika Wana merasakan kultivasinya turun dari puncak level 98 ke awal level 97, dia merasa ingin melawan Minos, tetapi dia tidak melakukan apapun saat mengikuti petunjuknya. Sementara itu, dia hanya bisa memandangnya dengan aneh ketika dia merasakan auranya mencapai puncak level 97. Kemampuan macam apa itu? Dia bertanya pada dirinya sendiri, sementara dia juga merasakan kendalinya terhadap energi di sekitarnya berkurang karena lingkaran hitam di sekelilingnya. Kemudian mata Minos memancarkan warna pelangi sebelum menembakkan seberkas energi ke arahnya. Mimpi tanpa batas. Dia dengan mudah mengirimnya ke dunia ilusi di mana dia membuatnya merasakan tubuhnya sesuai keinginannya. Wana tidak hanya mengenali lingkungan di mana dia tiba, tapi dia juga merasakan sayapnya seolah-olah itu adalah cakarnya, merasa jauh lebih familiar dengan sayap tersebut di tempat ini. Dalam ilusi ini, kamu akan bisa memahami kenyataan seperti yang aku inginkan, Wana. Ini akan memberimu pengalaman untuk menggunakan sayapmu secara berbeda dari apa yang telah kamu lakukan sepanjang hidupmu. Meskipun itu hanya ilusi, itu akan meningkatkan penguasaanmu atas sayapmu, dan kamu akan lebih mudah mengikuti program pelatihan yang kuberikan padamu. Minos menjelaskan saat dia muncul dalam ilusi ini. Sementara itu, ia memanfaatkan kesempatan itu untuk bermeditasi dengan tubuhnya di dunia nyata. Mimpi tak terbatas memberinya kemampuan untuk menempatkan beberapa lawan dalam ilusi berbeda dan berinteraksi dengan masing-masing lawan secara bersamaan. Teknik mental ini sempurna untuk membagi perhatian Minos di antara banyak tugas berbeda tanpa ada yang menghalangi tugas lain atau mencegahnya melakukan hal lain di luar ilusi. Sementara salah satu versi mentalnya mengajarkan Wana dalam ilusi ini, dia menggunakan waktu yang dia miliki untuk bermeditasi dan semakin memperkuat dirinya sendiri. Ini akan berlanjut selama 2,5 jam berikutnya, saat dia melatih Wana dalam ilusi yang telah dia masukkan ke dalamnya. Di akhir teknik mentalnya,
Wana secara bertahap akan mengembalikan kesadarannya ke dunia nyata tanpa sedikit pun menyadari bahwa Minos telah menghabiskan seluruh waktunya untuk berkultivasi di ruang pelatihan itu. Ketika dia terbangun dari keadaannya, dia tersenyum padanya dan berterima kasih padanya. Itu luar biasa, bahkan setelah hanya beberapa jam berlatih dalam ilusi ini. Aku merasa seperti telah mengalami segalanya di dunia nyata. Aku merasa berbeda dengan sayapku sekarang. Minos tersenyum padanya saat dia berdiri. Itu normal. Pikiranmu lah yang mengendalikan sayapmu, Wana. Jika kita melanjutkan latihan ini besok dan lusa, kamu seharusnya bisa berlatih sendiri setelah misiku berakhir. Pada akhirnya kamu akan meningkatkan kemampuan bertarungmu. Kalau begitu sampai jumpa besok di waktu yang sama seperti hari ini. Dia setuju, cukup bersemangat untuk melanjutkan. Ketika keduanya melihat bahwa waktu mereka di sana akan segera berakhir, mereka mengambil semua yang telah mereka gunakan dan menuju pintu keluar. Wana berkomentar padanya, keahlianmu benar-benar mengerikan. Saya tidak menyangka ada makhluk di alam semesta yang bisa mencuri kultivasi orang lain. Tampaknya itu melanggar aturan kultivasi. Benarkah? Kupikir mungkin ada orang lain yang seperti itu di alam semesta. Minos berkomentar, saya belum pernah mendengar hal seperti itu selama 2000 tahun pengalaman saya di luar planet asal saya. Tetapi beberapa makhluk dapat meniru kemampuan atau kekuatan tertentu. Anda harus berhati-hati terhadap mereka. Jika Anda menemukan seseorang yang dapat melakukan itu, segera bunuh mereka. Makhluk seperti itu diburu di seluruh alam semesta. Oh, aku akan mengingatnya. Aku tidak ingin orang lain melakukan apa yang bisa kulakukan. Dia berterima kasih padanya. Meskipun dia ada di sana untuk membimbingnya, dia telah menasihatinya tentang banyak hal. Jadi mereka berdua berpamitan untuk pergi dan mengurus urusan mereka sendiri. Mereka akan melanjutkan pelatihan mereka selama 2 hari ke depan, namun hubungan mereka akan lebih jauh dari misi ini. Itu adalah persahabatan pertama Minos di Armans, tapi dia akan segera mendapat teman dan musuh lain. Bangkitnya Dataran Hitam Bab 2255 Misi Opsional. Setelah beberapa minggu, Minos dan kelompoknya menjadi lebih akrab dengan Armans dan realitas Zokero. Beberapa dari mereka belum melakukan misi individu, karena ada urusan yang harus mereka selesaikan sebelum melanjutkan tanggung jawab mereka kepada guild. Namun, Minos, Maximilian, dan anggota kelompok lainnya telah menyelesaikan semua misi individu wajib yang menjadi tanggung jawab mereka untuk tahun ini. Mereka sudah mulai memikirkan misi wajib kolektif, 2 di antaranya harus mereka selesaikan dalam beberapa bulan mendatang. Misi ini tidak dapat dilakukan dengan seluruh kelompok, karena misi tersebut adalah misi untuk maksimal 6 anggota di setiap tim. Jadi, mereka harus dibagi lagi menjadi 3 kelompok untuk menjalankan 2 misi kelompok wajib mereka. Tapi mereka telah membuat divisi tim mereka, dan 2 dari 3 tim sudah bersiap untuk menjalankan tanggung jawab ini sebelum masing-masing individu mengalihkan fokus mereka ke misi opsional. Hal ini tidak terjadi pada kelompok yang terdiri dari Minos, Maximilian, dan Ruth, yang lebih memilih menunggu lebih lama untuk melaksanakan tanggung jawab ini. Di Armans, anggota pasukan tidak harus memenuhi semua tanggung jawab mereka untuk mendapatkan akses ke misi opsional. Selama seseorang menjalankan misi wajibnya, mereka akan memiliki akses ke sejumlah misi opsional tertentu yang dapat mereka lakukan sebelum melanjutkan memenuhi tugasnya dengan guild. Kemudian, ketika seseorang telah menyelesaikan semua misi wajib, baik individu maupun kolektif, seseorang dapat mengakses segala sesuatu yang dimilikinya hingga misi wajib baru ditingkatkan kepada mereka. Oleh karena itu, Minos dan mereka yang telah menyelesaikan beberapa misi wajib individu telah mengalihkan sebagian perhatian mereka ke cara mendapatkan poin prestasi dengan lebih mudah. Seperti yang telah diketahui, seseorang dapat memperoleh pahala dengan berbagai cara. Namun antara mendapatkan rasa hormat dari anggota yang lebih kuat, meningkatkan kekuatan seseorang, dan melakukan misi opsional adalah metode yang paling langsung dan paling sederhana untuk mendapatkan poin. Misi opsional dipilih secara bebas oleh anggota sekte dan memiliki skor yang telah ditentukan sebelumnya. Dengan kata lain, seseorang akan berkomitmen pada sesuatu dengan mengetahui secara pasti tingkat hasilnya. Minos dan Maximilian masih memenuhi tanggung jawab mereka yang lain dengan guild, melatih kekuatan mereka, berkultivasi, belajar lebih banyak tentang tempat ini dan profesi mereka, Tapi dalam waktu sekitar 5 atau 6 jam mereka memiliki waktu luang, selain dari waktu istirahat, mereka akan fokus melakukan misi ini mulai sekarang. Dan baru hari ini, Minos memulai misi opsional pertamanya di markas terapung itu. Misi yang dijalani Minos sedikit berbeda dengan tugas yang diembannya beberapa minggu terakhir. Misi wajibnya tidak selalu mudah baginya. Mereka membutuhkan usaha, kerja keras, dan dedikasi. Tapi itu adalah aktivitas sederhana yang tidak mengharuskan dia mempertaruhkan nyawanya, misalnya. Itu hanyalah pekerjaan biasa yang tidak ingin disia-siakan oleh orang lain yang memiliki kedudukan lebih baik. Jadi mereka menyerahkannya kepada perekrut yang tidak punya cara untuk melarikan diri dari pekerjaan tersebut.
Tapi misi opsional lebih seperti apa yang bisa ditemukan di guild bebas di dunia ini atau bahkan di dunia spiritual. Ada misi untuk mengumpulkan sumber daya di dalam dan di luar markas dan memburu buronan atau bahkan makhluk khusus yang menarik bagi alkemis, ahli racun, pandai besi, ahli susunan, del. Dengan kata lain, itu adalah misi yang memiliki komponen berbahaya tetapi juga sebenarnya dapat membantu guild berkembang atau mencapai tujuannya. Pencarian wajib adalah kebutuhan minimum agar guild dapat berfungsi. Namun hal tersebut tidak akan menghasilkan peluang pertumbuhan bagi organisasi. Itulah mengapa mereka wajib dan tidak memberikan poin prestasi. Misi opsional berbeda. Tidak peduli seberapa kecil misi tertentu, melalui banyaknya anggota yang menjalankan misi jenis ini, guild dapat mempertahankan kekuatannya, meningkatkan jumlah, pengaruh, del. Melalui misi opsional, guild dapat memperoleh sumber daya untuk produksi material dan sumber daya untuk anggota organisasi dari semua hierarki, tetapi juga informasi yang dapat mengubah nasib guild. Itu positif bagi guild, tapi juga berisiko bagi anggota pasukan. Terdapat misi di luar kantor pusat, bahkan untuk anggota eksternal. Namun hal ini memerlukan izin terlebih dahulu dari atasan dan partisipasi mereka. Tidak mudah untuk menjalankan misi seperti ini, apalagi bagi perekrut untuk mendapatkan izin untuk melakukan misi tersebut, tetapi mereka memang ada. Bagaimanapun, Minos berada di markas Armans saat dia bersama sekelompok kecil penjaga di tengah kota. Meskipun ini adalah markas besar sebuah organisasi, ada penjaga di sana yang fokus menjaga ketertiban. Mengapa? Hanya karena guildnya sebesar kota dan masalah yang terjadi di sana sama seperti di kota. Tidak ada pencurian, karena kejahatan seperti itu akan berakibat pada hukuman makar, yaitu kematian. Namun masalah memang terjadi. Banyak anggota berkompetisi dengan tekun melawan rekan tertentu. Kadang-kadang, mereka mempunyai masalah satu sama lain mengenai misi atau kompetisi dalam guild itu sendiri atau bahkan karena masalah kecil, seperti perselisihan mengenai seorang wanita. Setelah tinggal di Zokero cukup lama untuk memahami dunia ini, Minos dan teman-temannya telah menyadari bahwa, tidak peduli dunia atau asal-usulnya, wanita menyebabkan masalah di mana-mana. Di mana ada perempuan, di situ ada laki-laki dan pertikaian antar laki-laki mengenai perempuan. Menimbulkan masalah bagi mereka yang terlibat langsung dan kadang-kadang bahkan bagi orang-orang yang tidak mempunyai hubungan keluarga. Singkatnya, ada cukup banyak masalah di tempat ini sehingga guild memiliki penjaga, atau lebih tepatnya kekuatan represif, yang menegakkan aturan guild. Minos baru saja bergabung dengan sekelompok penjaga, penegak hukum Armans, sebagai rekrut Balai Penegakan Hukum. Dia akan mendapatkan 300 poin prestasi per minggu dari pengabdiannya kepada kelompok ini, menurut pendapatnya, pekerjaan yang bagus. Pekerjaan ini terlihat sederhana di permukaan. Seseorang harus bekerja di Balai Penegakan Hukum sebagai penegak hukum selama seminggu dan kemudian menerima gaji dan pilihan untuk melanjutkan misi tersebut. Namun, tidak semuanya sesederhana itu. Meskipun dibayar dengan baik dan kegiatan yang relatif mudah dipahami, penegak hukum menangani segala jenis masalah dan harus terlibat dengan masalah dan makhluk bermasalah. Mengapa ada penugasan untuk layanan ini dengan gaji yang bagus? Minos hendak mengetahuinya ketika dia meninggalkan Balai Penegakan Hukum bersama 4 penegak hukum lainnya. Rekrut Minos, apakah ini pertama kalinya kamu bekerja sebagai penegak hukum? Tanya pemimpin kelompok, individu level 100. Ya, prajurit Bafis. Kalau begitu kamu akan bertugas menetralisir pelanggar hari ini. Berusahalah sebaik mungkin sebelum meminta bantuan kami. Bangkitnya Dataran Hitam Bab 2256 Rutinitas Penegak Hukum, 1. Aku akan melakukan yang terbaik, kata Minos sambil menatap pria bertubuh humanoid, berkaki lembu, dan berkepala banteng itu. Sementara itu, 3 anggota grup lainnya, 2 individu level 99 dan 1 level 98, memandang Minos dengan rasa ingin tahu, tertarik melihat akting Grandmaster level menengah ini. Biasanya, penegak hukum adalah prajurit pangkat atau prajurit elit. Alasannya jelas, mereka harus menjaga ketertiban dan menegakkan peraturan guild, jadi mereka harus bisa menghadapi anggota guild yang tinggal di area di mana mereka beroperasi. Itu adalah area di luar markas, jadi masalah apapun yang muncul untuk diselesaikan oleh penegak hukum adalah pada individu dari jajaran perekrutan, prajurit pangkat, dan prajurit elit. Dengan kata lain, penjaga dari Balai Penegakan Hukum di area luar ini harus mampu menangani individu dari 3 hierarki ini. Apakah dia bisa mengatasinya? Tanya salah satu dari 2 level 99 kepada temannya yang level 98. Kami di sini untuk membantunya, tapi tradisinya adalah bahwa penegak hukum yang baru menyelesaikan sendiri masalah-masalah di hari pertama mereka bekerja. Dan kami tidak akan membantunya sampai dia berada dalam bahaya besar. Dia menerima misi ini karena dia ingin, bonus. Misi opsional memiliki peringatan tentang risikonya dan kisaran budidaya yang ditunjukkan untuk menerima misi ini. Kata individu level 98.
Jika dia serakah untuk 300 poin prestasi, itu masalahnya. Sementara itu, pemimpin kelompok memulai patrolinya, berjalan di depan anak buahnya sambil memikirkan keberanian Minos. Saya ingin melihat apa yang bisa dilakukan anak ini. Dia berpikir dalam hati, dia mungkin bukan orang bodoh, jadi dia pasti punya kekuatan. Tapi tahukah dia, tugas kita bukan sekadar menegakkan hukum? Orang mungkin berpikir bahwa penegak hukum akan mengenakan seragamnya, memenuhi tanggung jawabnya. Dan kemudian mengesampingkan hal-hal tersebut ketika mereka meninggalkan jubahnya. Tapi itu tidak sesederhana itu. Sekali penegak hukum, tetap penegak hukum, itulah semboyan Balai Penegakan Hukum. Mengapa demikian? Ya, karena dengan mengambil tindakan terhadap anggota guild yang bermasalah, penegak hukum akhirnya mendapatkan permusuhan dan terkadang kebencian dari orang-orang yang mereka hukum, cegah atau bahkan hinakan. Orang yang melanggar peraturan dalam suatu organisasi, seperti Armans, biasanya bukanlah orang yang berakal sehat. Sebagian dari mereka tidak akan begitu saja melihat sikap para penegak hukum sebagai sebuah organisasi sendiri yang tidak ada hubungannya dengan masalah pribadi. Beberapa orang akan tersinggung dan mempunyai masalah dengan penjaga tertentu. Itulah masalahnya, ketika salah satu anggota Armans bergabung dengan Balai Penegakan Hukum. Mereka hampir tidak akan pernah berhenti menjadi penegak hukum karena berhenti menjadi salah satu penjaga tidak akan menghilangkan masalah yang mereka kumpulkan selama memenuhi tanggung jawab mereka. Itu terlalu merepotkan bagi seseorang yang tidak siap dan lemah. Apakah Minos siap menerima kebencian dari orang-orang yang harus dia hadapi hari ini? Itulah keraguan orang-orang yang mengawasinya dengan rasa ingin tahu saat mereka berjalan di awal patroli hari ini. Mereka adalah prajurit pangkat dan prajurit elit, jadi bahkan ketika bertindak melawan pihak luar yang lebih berani, mereka memiliki perlindungan yang diberikan oleh posisi mereka. Artinya, ketika berhadapan dengan anggota eksternal yang peringkatnya lebih rendah daripada anggotanya sendiri, kemungkinan anggota tersebut mencoba menimbulkan masalah bagi mereka lebih rendah dibandingkan ketika berhadapan dengan individu dengan peringkat yang sama atau lebih tinggi. Namun, Minos tidak memiliki keunggulan ini. Ada sekitar 40.000 anggota eksternal di Armans dan hanya satu penegak hukum untuk setiap 1.000 anggota eksternal. Hanya 40 orang yang bekerja sebagai penjaga di sekitar area guild ini. Kemungkinan kelompok seperti itu tidak menemukan masalah apapun yang perlu ditangani selama giliran kerja mereka sangatlah kecil. Mungkin saja, hanya dalam waktu 1 minggu mengabdi, Minos akan mendapat cukup banyak masalah sehingga dia mengalami masalah permanen setelah hanya beberapa hari mengabdi, bahkan jika dia kemudian berhenti menjadi penegak hukum. Tapi Minos tidak mengkhawatirkan hal itu. Dia tidak memiliki tingkat pengetahuan yang sama dengan rekan-rekannya pagi ini tentang masalah yang mungkin dialami penjaga Balai Penegakan Hukum saat melakukan pekerjaannya. Tapi dia sengaja memilih misi ini. Minos merasa kekuatannya terlalu menarik untuk melakukan aktivitas semacam ini. Dia jauh lebih kuat daripada rata-rata anggota luar. Dan pekerjaan ini memberikan jumlah poin prestasi terbaik, mengingat waktu yang dibutuhkan untuk mengakhiri layanan dan kesulitan dalam menjalankan misi. Jika semuanya berjalan lancar, saya dapat menggunakan misi ini untuk mengumpulkan 20.000 poin prestasi hanya dalam waktu 1 tahun. Dia berpikir sambil berjalan bersama keempat penjaga itu. Itu cukup bagiku untuk mengikuti tes promosi dan menjadi prajurit pangkat. Saya mungkin dapat melakukan misi lain secara bersamaan dan mendapatkan lebih dari 1.500 poin prestasi sebulan. Itu akan mempercepat segalanya bagi saya. Sementara dia memikirkan seperti apa bulan-bulan berikutnya di guild, kelompok mereka melintasi separuh kota luar. Dengan anggota kelompok tidak banyak berbicara satu sama lain sepanjang perjalanan. Tapi Minos memiliki pertanyaan setelah beberapa saat ketika dia berhenti memikirkan rencana masa depannya. Mengapa kita berpatroli di tempat ini bersama-sama? Maksudku, aku mendengar sebelumnya bahwa tidak banyak penegak hukum di bagian luar kota. Bukankah setiap penjaga berpatroli di lokasi yang berbeda? Pemimpin tim ini mengangguk positif kepada Minos. Memang bisa, tapi hanya prajurit elit yang bisa melakukan itu. Karena lebih sulit untuk menyelesaikan masalah yang mungkin timbul di sekitar guild tanpa bantuan penjaga lain, premi untuk layanan lebih tinggi, dan misi semacam itu lebih sedikit. Semuanya sudah diambil alih oleh penegak hukum berpangkat prajurit elit saat ini, dan segera setelah salah satu dari mereka meninggalkan dinas. Seseorang seperti saya akan mencoba mengambil misi tersebut. Gaji untuk berpatroli di luar kota saja adalah 800 poin prestasi seminggu. Kata salah satu dari 2 individu level 99. Oh, ketua kelompok terus menjelaskan. Beberapa rekan kami di Balai Penegakan Hukum melakukan patroli sendiri-sendiri. Tapi kami yang tidak bisa menjalankan misi patroli ini secara individu harus bertindak dalam kelompok. Begitu. Apakah ada manfaatnya bagi orang sepertimu untuk bergabung dengan kelompok seperti kami? Minos bertanya. Ya, ketika kamu bertugas sebagai penegak hukum, kamu mendapat preferensi untuk melakukan misi patroli individu. Jadi meskipun aku dibayar lebih sedikit untuk melakukannya bersamamu, aku akan mendapatkan misi yang jauh lebih baik karenanya.
Jadi begitu, setelah lebih dari 1,5 jam berpatroli dengan tenang di zona yang menjadi tanggung jawab mereka untuk ditangani bersama, mereka melihat situasi di dekat kawasan yang didominasi pemukiman. Segera setelah mereka mendengar suara pertarungan dan gumaman kekhawatiran atau bahkan ketertarikan terhadap perselisihan tersebut. Kelimanya mulai berlari sementara pemimpin kelompok memberikan bimbingan kepada Mino. Rekrut, saya harap Anda bisa menangani ini. Itu adalah tanggung jawab Anda. Jika Anda tidak bisa mengatasinya, saya khawatir ini akan menjadi yang pertama dan terakhir kalinya Anda menjalankan misi semacam ini. Bangkitnya Dataran Hitam Bab 2257 Rutinitas Penegak Hukum, 2. Saat mereka berhenti di depan tempat masalah, kelompok Minos melihat jalan terbuka bagi mereka sementara kerumunan kecil menyebar di pinggiran kota. Memberikan pemandangan dua makhluk asing yang saling bertarung. Makhluk-makhluk tersebut tampaknya berasal dari ras yang sama. Sementara beberapa individu di sekitar tampaknya berusaha mengatasi masalah di antara keduanya, tetapi tidak terlalu berhasil. Sedangkan kedua makhluk tersebut pada dasarnya menggunakan tubuhnya untuk saling menyerang tanpa menggunakan kemampuan khusus apapun. Bahkan jika mereka melanggar peraturan guild dan saling berhadapan tanpa peringatan atau izin sebelumnya, mereka tidak akan membawa situasi ke tingkat berikutnya dengan menggunakan keterampilan mereka. Peraturan guild tidak ambigu. Perselisihan atau pertengkaran bisa berakibat pada hukuman, tapi tidak ada dampak yang terlalu serius. Namun, penggunaan keahlian khusus dilarang bagi anggota biasa dalam situasi yang tidak dapat dibenarkan dan, oleh karena itu, dikenakan hukuman berat. Tapi hanya karena keduanya tidak memulai perselisihan mereka menggunakan kemampuan mereka tidak berarti mereka tidak akan menggunakannya saat pertarungan mereka berkembang. Saat-saat stres dan ketegangan yang besar bahkan bisa membuat makhluk kuat di guild seperti ini kehilangan jejak kenyataan untuk beberapa saat dan melakukan lebih dari yang seharusnya. Tugas para penegak hukum tidak hanya menegakkan hukum di tempat ini, tetapi juga mencegah terjadinya situasi seperti ini dan menimbulkan masalah yang lebih besar bagi organisasi. Lihat dua makhluk ini, satu di level 99 dan yang lainnya di level 98, bertarung satu sama lain. Rekan Minos menghentikan langkah mereka dan menunggu untuk melihat apa yang akan dilakukan pendatang baru di grup mereka. Minos tidak menunggu perintah atau momen tertentu untuk menghentikan apa yang terjadi. Dia berjalan ke depan, memasuki ruang di tengah kerumunan di mana hanya mereka berdua yang bertarung. Kemudian, saat mereka saling berhadapan, bertukar pukulan dengan kekuatan dan kecepatan penghancur yang besar, Minos menggunakan chaotic gravity miliknya. Menyebabkan tekanan pada keduanya meningkat 4 kali lipat dalam sekejap. Secara bersamaan, bilah energi muncul di atas tempat keduanya berdiri, membuat mereka berdua menyadari bahaya bagi kehidupan mereka. Kotoran, hampir seketika setelah langkah pertama Minos ke area di mana keduanya bertarung, mereka menjauh satu sama lain dengan susah payah, mencoba melarikan diri dari serangan yang jika mengenai mereka, bahkan dapat membunuh mereka. Rekan-rekan Minos menyaksikan hal tersebut dengan heran, tak menyangka dirinya begitu cakap, apalagi berani menunaikan tanggung jawabnya dengan cara yang begitu dominan. Minos melihat keduanya bergerak dan menggunakan teknik gerakannya, dengan cepat muncul di samping yang lebih kuat dari keduanya dan menendang wajah alien itu. Pada saat yang sama, matanya bersinar ketika dia menatap orang lain. Dia menggunakan Dragon's Gaze tanpa ragu-ragu. Keduanya menjerit kesakitan akibat serangan fisik dan mental Minos. Sambil melupakan alasan mereka berkelahi satu sama lain dan mengalihkan perhatian mereka ke pria berseragam balai penegakan hukum ini. "Siapa kamu?" tanya yang lebih kuat dari keduanya sambil mencoba mengendalikan tubuhnya dan menatap Minos. Minos mengabaikan komentar rendah tentang dirinya dari daerah sekitar dan berkata, "Kalian berdua mengganggu perintah guild. Sebagai hukuman, kalian harus mengembalikan 500 poin prestasi dan 3 misi wajib individu ke guild. Berikan aku ide kalian agar aku bisa mendaftarkan hutang kalian." "Apa? Semua itu agak berlebihan, bukan?" Orang-orang di sekitar bergumam di antara mereka sendiri ketika dua pembuat onar tingkat tinggi itu mengalihkan kebencian mereka satu sama lain terhadap Minos. Penegak hukum tidak sekedar menegakkan hukum. Mereka juga berperan dalam menentukan hukuman atas kejahatan yang mereka catat. Dimungkinkan untuk mengajukan banding ke penegak hukum dengan pangkat lebih tinggi di balai penegakan hukum. Namun, biasanya sulit untuk membatalkan hukuman. Apakah dia akan memberikan hukuman maksimal kepada keduanya? Salah satu teman satu grup penegak hukum bertanya kepada kenalannya di sana. "Dia berani. Sepertinya dia berniat menginvestasikan seluruh kemampuannya dalam pekerjaan ini." Komentar pemimpin penjaga itu tidak adil, teriak alien level 98 yang merepotkan itu. "Dia menyerangku, aku hanya membela diri." Yang lain mengabaikan saingannya, yang mulai berdebat dengannya mengenai sumber daya penting. Dia memandang Minos dengan aneh dan kemudian menyadari pangkat manusia muda berseragam balai penegakan hukum ini. "Rekrut, kamu tidak bisa menghukumku. Terlebih lagi, kamu tidak bisa memberi kami hukuman maksimal untuk hal seperti ini.
Apa kamu tidak tahu bagaimana aturan guild bekerja? Individu level 99 ini diacungkan. Merasa bahwa dia dapat menggunakan fakta bahwa dia adalah prajurit elit yang baru dipromosikan untuk mencoba mengubah hukuman yang akan dia terima di sana. Dia melihat penjaga lain dari kelompok Balai Penegakan Hukum ada di sekitar, jadi dia tidak akan lolos dari masalah ini. Namun bukan berarti dia akan menerima hukuman ini dengan mudah. Dia adalah anggota guild dengan peringkat lebih tinggi daripada Minos, jadi tidak ada yang akan menghukumnya karena menanyai seorang rekrut. Selain itu, dia tahu bagaimana Balai Penegakan Hukum bekerja dengan cukup baik sehingga tidak mengkhawatirkan para penjaga itu. Minos Stuart ini sedang menjalani hari pertamanya sebagai penegak hukum. Izinkan saya mengajarinya cara kerja di Armans. Pria level 99 ini berpikir dalam hati. Minos sejenak menatap mata makhluk itu sambil memancarkan perasaan gelap dari dirinya. Aku tidak bisa, kamu salah. Sebagai penegak hukum di wilayah luar kota, aku bisa menghukum semua orang kecuali anggota internal dan dewan. Pangkatku atau pangkatmu tidak masalah. Rekrut, kamu benar, makhluk itu mengubah postur tubuhnya. Lalu bagaimana kalau hukumanku diturunkan? 500 poin prestasi terlalu berlebihan untuk masalah kecil seperti ini. Kamu benar, kata Minos. Hukumanmu adalah 1500 poin prestasi dan 5 misi wajib. Apakah kamu akan tidak menghormati penegak hukum yang melakukan tugasnya lagi? Minos mengambil langkah maju saat dia berbicara lebih kasar kepada makhluk itu. Pada saat yang sama, orang-orang di sekitar terdiam, melihat bahwa ini bukanlah rekrut biasa. Apakah kamu benar-benar akan membawa ini ke level itu? Individu level 99 itu mengepalkan tangannya. Membayangkan bahwa dia tidak bisa mengalahkan Minos di sana tetapi dia bisa benar-benar meredam kehidupan si bodoh ini. Yang lain menyadari bahwa fokus Minos adalah pada saingannya dan menurunkan auranya, merasa lebih baik tidak mengatakan apapun dan membiarkan segala sesuatunya berkembang dengan sendirinya. Apakah kamu mengancamku? Minos berdiri di depan makhluk itu sementara semua orang di sekitarnya merasakan aura gelap seseorang yang telah membunuh jutaan makhluk hidup dalam perjalanannya. Meneguk, bangkitnya dataran hitam bab 2258 masalah. Orang itu gemetar ketakutan melihat Minos begitu dekat dengannya saat dia merasakan teror aura rekrut level 95 ini. Apakah dia akan membunuhku? Makhluk level 99 ini ragu-ragu, merasa agak takut dan tidak yakin. Orang lain di sekitarnya juga takut akan hal yang sama, dan pemimpin penjaga di sana mau tidak mau bergerak, berhenti di samping Minos, dan menyentuh salah satu bahu manusia itu. Rekrut, dia berkata sambil menatap mata Minos sementara Kaisar Stuart berdiri menghadap pembuat onar, memikirkan apa yang harus dilakukan. Rekrut, Minos mengalihkan pandangannya ke atasannya dan mendengarkan. Rekrut, kamu tidak perlu memberikan seperti itu. Kemudian, saat penguasa ini berbicara, Minos menyela dia untuk membenarkan dirinya sendiri. Hukuman bagi pembuat onar ini adil dan pantas. Hal ini diatur dalam kode peraturan dan hukuman Balai Penegakan Hukum. Makhluk ini tidak hanya terlibat dalam pertarungan tidak sah di dalam guild, tapi dia juga tidak menghormati penegak hukum dan mengancamnya. Saya punya banyak saksi di sini, jadi saya yakin tidak ada atasan kami yang akan mengubah hukuman ini. Penguasa level 100 setuju, namun meski begitu, dia merasa perekrutan ini sudah melewati batas untuk hari pertamanya sebagai penegak hukum. Orang-orang akan memandang ini secara negatif, rekrut. Beberapa atasan kami mungkin mengira Anda menggunakan ini untuk mengumpulkan lebih banyak pahala untuk diri Anda sendiri. Mengatakan makhluk level 100 ini, sementara hanya keduanya yang bisa mendengar apa yang mereka katakan. Aula penegakan hukum pada dasarnya terdiri dari anggota guild yang menerima misi sebagai penegak hukum. Tidak ada anggota tetap dalam pasukan ini, tetapi pada akhirnya, pasukan ini diawasi langsung oleh pemimpin tertinggi. Bisa dibilang, Balai Penegakan Hukum adalah komponen utama Armans untuk pemeliharaan guild dalam jangka panjang. Oleh karena itu, individu dengan posisi tertinggi dalam kekuatan tersebut mengawasi kekuatan represif ini. Oleh karena itu, semua anggota Balai Penegakan Hukum harus bertindak mengikuti hukum guild karena jika mereka terlalu tidak adil atau lalai, cepat atau lambat, seseorang akan mengetahui masalah mereka dan mengambil tindakan terhadapnya. Oleh karena itu, meskipun pasukan Armans ini terdiri dari anggota biasa yang belum tentu memiliki komitmen yang besar dalam menaati hukum. Namun secara umum para pengawas kelompok ini sangat dingin dalam menganalisa permasalahan yang datang kepada mereka. Selalu mematuhi peraturan guild. Itu sebabnya Minos yakin hukuman ini akan ditegakkan. Pemimpin kelompok penegak hukum ini mengetahui hal ini, tetapi fitur lain dari Balai Penegakan Hukum membuatnya khawatir. Balai Penegakan Hukum dihukum dengan berbagai cara, tetapi salah satu yang paling umum adalah denda berdasarkan poin prestasi. Ketika kekuatan ini menyerap poin prestasi dari pelanggar, sebagian dari poin ini ditransfer ke penegak hukum yang baik. Poin tersebut harus diperoleh karena sejumlah alasan, jadi tidak semua orang mendapatkan poin ini,
dan meskipun mereka mendapatkannya, biasanya mereka hanya mendapat sebagian kecil saja. Namun, beberapa atasan di Balai Penegakan Hukum mungkin curiga terhadap penegak hukum mereka ketika mereka memberikan hukuman yang sangat berat dan berpikir bahwa orang-orang seperti Minos hanya mencari keuntungan ketika menghukum pelanggar. Itulah maksud di balik pidato penguasa itu. Lagi pula, orang ini akan mencari lebih banyak masalah denganmu, rekrut. Jangan lupa bahwa kamu hanya seorang rekrut, kata penegak hukum itu. Saya berterima kasih atas perhatian Anda. Tapi karena saya sudah menangani keduanya, saya akan tetap pada pendirian saya. Minos tegas sebelum melangkah maju dan secara paksa mengambil ide dari makhluk level 99 itu. Orang lain yang menyebabkan masalah tidak membuat situasi menjadi sulit dan segera menyerahkan ID-nya kepada Minos. Saat Minos mencatat hukuman terhadap keduanya di kotak identifikasi mereka, penjaga lain di kelompoknya mulai membubarkan kerumunan. Minos berkata pada dua anggota guild yang merepotkan. Anda memiliki waktu 3 hari untuk menyerahkan tantangan Anda ke Balai Penegakan Hukum dan 15 hari untuk melakukan pembayaran dan mengumpulkan misi wajib Anda jika hukuman Anda tidak dibatalkan. Kegagalan untuk memenuhi tenggat waktu ini akan mengakibatkan hilangnya hak Anda dan denda harian yang dapat dikenakan bahkan membuatmu dipenjara. Keduanya mendengarkan Minos tanpa berkata apa-apa lagi, sementara pemimpin kelompok ini menyadari bahwa rekrut baru ini tidak sederhana dan sepertinya tidak takut akan konflik. Setelah melepaskan kedua pengacau itu, para penjaga berkumpul di sekitar Minos. Kamu melakukan kesalahan, rekrut. Orang-orang ini akan menyimpan hukuman ini di dalam hati mereka, kata demigod level 98. Jika mereka menghargai guild dan ingin menjadikannya lebih kuat daripada melemahkannya, mereka akan menerima hukuman ini dan mengubah sikap mereka, kata Minos dingin. Jika mereka tidak menjadikan guild sebagai prioritas mereka, mereka akan sangat menderita. Kamu tidak perlu meyakinkan kami bahwa kamu bertindak demi kebaikan guild, rekrut. Salah satu dari dua individu level 98 tersenyum, menyadari bahwa semua pendatang baru di pasukan ini membenci Armans. Minos memang memiliki tujuan egoisnya. Tapi selama dia berada di dalam tempat ini, dia akan bermain sesuai aturan, yang pastinya akan lebih menguntungkan guild daripada dirinya sendiri. Dia pikir ini adalah jalan yang harus dia ikuti setelah bergabung dengan Balai Penegakan Hukum dan merasa dia bisa berkembang saat dia bertindak sebagai penegak hukum di pasukan ini. Kata-katanya bukan sekedar kata-kata kosong dari seseorang yang berencana menusuk kekuatan ini. Dia sudah menyadari hal ini tidak mungkin terjadi ketika dia mengetahui hierarki organisasi. Jadi, selama organisasi ini tidak terancam kehancuran, satu-satunya cara menuju kebebasannya adalah dengan berkembang di tempat ini, yang bisa terjadi lebih mudah jika dia mengikuti aturan Armans. Sebagai orang yang sudah lama memimpin, dia tahu bagaimana mentalitas pemimpin pada umumnya bekerja. Karena alasan egoisnya sendiri, dia ingin menjadi yang paling setia dan setia kepada Armans selama dia berada di sana. Saya tidak berusaha terdengar seperti itu, prajurit, komentar Minos, tetapi tidak mempermasalahkannya. Bagaimanapun, menurutku masalah itu sudah terpecahkan. Masalah kita tidak pernah terselesaikan dengan begitu sederhana, ucap ketua kelompok sebelum kembali beraktivitas. Tapi mari kita kembali ke patroli kita. Anda masih bertanggung jawab menyelesaikan masalah hari ini, rekrut Minos. Namun berhati-hatilah, atau Anda akan menyesalinya nanti ketika Anda tidak dapat membeli sumber daya yang dapat diandalkan atau tantangan muncul di depan pintu Anda. Minos tersenyum ketika mendengar itu. Beberapa tantangan tidaklah buruk. Saya pernah mendengar bahwa pihak yang menantang kehilangan sebagian poin prestasi mereka ketika mereka kalah. Tepat sekali, saat mereka kalah, tapi biasanya mereka tidak kalah, kata salah satu pria itu. Minos tidak berkata apa-apa lagi dan segera kembali bekerja bersama mereka, berjalan melewati area yang menjadi tanggung jawab kelompok ini. Bangkitnya Dataran Hitam Bab 2259 menghadapi pengawas Balai Penegakan Hukum. 3 hari setelah Minos memulai misi opsionalnya, mengabdikan waktunya terutama untuk pekerjaannya sebagai penegak hukum, dia telah menangani selusin pembuat onar. Hanya dalam waktu 3 hari, Minos menjadi perhatian atasannya di luar Balai Penegakan Hukum karena bertindak tegas dan selalu memberikan hukuman maksimal kepada pelanggar. Tidak hanya staf Balai Penegakan Hukum yang sudah mengetahui tentang dia, tetapi anggota eksternal dari guild secara bertahap berbicara tentang rekrutan baru yang berani dan tak kenal takut yang bertindak sebagai penegak hukum. Ketika masalah pertama terkait tindakannya sebagai penegak hukum sampai padanya, Minos tidak terkejut. Namun, di area luar guild ini, tidak banyak orang yang mampu menakutinya. Minos, aku menantangmu bertarung, teriak alien di pintu aula penegakan hukum, tempat Kaisar Stuart pergi setelah menyelesaikan tugasnya hari ini. Di samping Minos adalah rekan satu timnya, yang juga meninggalkan tempat itu untuk menjalankan urusan mereka yang lain. Ketika seseorang muncul di tengah kerumunan di depan gedung itu, orang-orang ini segera mengalihkan perhatian mereka ke makhluk level 101 di sana untuk menantang Minos.
Minos berhenti 15 meter di depan makhluk level 101 itu dan mendengar komentar pemimpin timnya dalam kekuatan represif itu. Orang itu pasti ada hubungannya dengan prajurit elit level 99 dari 3 hari yang lalu. Kamu harus berhati-hati, mereka adalah anggota ras yang sangat erat dengan beberapa anggota di guild. Jika Anda membawa masalah ini ke tingkat berikutnya, Anda akan segera diperhatikan oleh anggota internal. Sejak saat itu, hidupmu akan menjadi seperti neraka. Minos melihat makhluk yang menantangnya dan tidak terlalu memikirkannya. Saya menerima tantangan Anda. Makhluk di sekitar mendengar ini dan secara alami memandang Minos dengan cara berbeda, karena tidak ada yang mengira dia akan menerimanya dengan mudah. Perbedaan antara makhluk level 100 dan 101 tidaklah sedikit. Hanya karena Minos sangat kuat dan mirip dengan penguasa yang baru dipromosikan, bukan berarti dia akan memiliki peluang bagus dalam pertarungan melawan penguasa yang lebih kuat. Yang dimaksud adalah seseorang yang bisa segera menjadi anggota internal guild, jadi terlibat dengannya juga bisa menjadi cara bodoh untuk bertindak dalam organisasi itu. Tapi Minos tidak berpikir demikian. Dia berpikir tentang bagaimana dia bisa mendapatkan poin yang cukup untuk menjadi seorang prajurit dan masih mendapatkan cadangan poin prestasi untuk hal-hal lain. Jika dia mengalahkan orang itu, dia akan mendapat permusuhan dari orang itu dan mungkin para pendukungnya. Tapi dia juga akan mendapatkan poin dari individu yang mungkin memiliki cukup poin untuk tes promosi menjadi perwira, yang jauh lebih banyak daripada yang dibutuhkan perekrut untuk menjadi prajurit. Baiklah, sampai jumpa di Kalenge Arena dalam 3 hari. Kami akan menyelesaikan semua urusan kami di sana untuk selamanya, kata penguasa sambil memunggungi Minos dan pergi. Individu level 99 ada di sana, dan saat dia pergi bersama seniornya, dia tidak gagal membuat suara, yang keras kepada Minos, sangat ingin melihat akhir dari perekrutan yang berani ini. Rekrut, kamu mungkin menyesali ini. Salah satu demigod level 99, anggota Balai Penegakan Hukum, berkata kepada Minos dengan suara rendah. Tapi semoga beruntung, aku akan menonton pertarunganmu. Aku yakin itu akan menyenangkan. Begitulah yang dikatakannya saat dia berangkat, meninggalkan Minos di tangga depan gedung Balai Penegakan Hukum di area luar kota ini. Minos berdiri di sana sejenak ketika dia melihat kerumunan itu bubar. Kebanyakan dari orang-orang mengira dia akan berakhir buruk setelah 3 hari ini. Tantangannya bukanlah tantangan yang sederhana. Pihak yang melakukan tantangan diharapkan menjadi pihak yang memiliki peluang menang terbaik. Jadi ketika ada yang menantang, mereka berisiko kehilangan semua poinnya karena kalah dari lawannya. Namun pihak yang ditantang pun bisa sangat terluka ketika mereka kalah. Tidak ada batasan waktu untuk tantangan ini. Begitu dua makhluk memasuki Kalenge Arena, pertarungan hanya berakhir ketika salah satu dari keduanya tidak sadarkan diri di tanah. Itu berarti yang kalah bisa menderita berbagai macam kerusakan selama pertarungan dan tidak akan diselamatkan oleh salah satu anggota arena sampai mereka kehilangan kesadaran. Ada cara untuk bertarung dan membuat lawan menderita tanpa pingsan, jadi mereka yang paling tidak mengenal Minos akan segera membayangkan akhir hidupnya. Tetapi bahkan mereka yang melihatnya beraksi tidak tahu apa yang mungkin terjadi karena sejauh ini, Minos paling banyak bertindak melawan individu dengan level 99. Bisakah dia bertahan dalam pertarungan melawan seseorang di level 101? Itu agak berisiko. Makhluk yang Minos lihat sebelumnya berkomentar saat dia mendekatinya. Kamu, Minos melihat individu level 106 yang mengundang dia dan kelompoknya ke Armans. Dia tersenyum ketika menyadari bahwa Minos telah mengenalinya. Terkejut, saya juga bagian dari Balai Penegakan Hukum. Tapi saya tidak menyangka salah satu anak buah saya akan bergabung dengan pasukan ini dan bertindak begitu berani. Apakah kamu supervisor kami? Minos bertanya sambil melihat jubah yang terlipat di salah satu bahu orang tersebut. Ya, tapi kamu tidak perlu memanggilku bos. Lagi pula, bagaimana kamu berniat menangani ini? Dia menatap mata Minos tanpa mencoba menjelaskan mengapa dia mengundang orang ini ke dalam guildnya. Minos seharusnya sudah mempelajarinya sendiri sekarang. Minos juga tidak akan menanyakan sesuatu yang sudah dia ketahui. Jadi dia melihat ke arah kerumunan yang membubarkan diri dan menjawab. Aku akan mengalahkannya. Itu akan menimbulkan beberapa masalah bagiku. Tapi itu akan menjadi pasporku untuk pangkat prajurit elit. Itu rencana yang bagus. Tapi apa yang akan kamu lakukan jika tidak ada orang yang mau menerima poinmu di luar kota? Alien itu tertawa. Tidak sesederhana itu. Saya bisa mentransfer poin prestasi saya ke teman-teman saya. Jelas Minos sambil membicarakan sesuatu yang tidak mungkin dilakukan secara langsung. Saya akan membuat misi untuk membantu teman saya maju lebih cepat. Oh, itu memang kemungkinan yang menarik. Saya menantikan untuk melihat kemana Anda akan pergi, rekrut. Tapi izinkan saya memberi Anda nasihat ini. Jangan mencoba berkembang di Armans dengan mengambil poin prestasi orang lain. Cepat atau lambat, Anda akan menyesal jika mengikuti jalan itu. Jalan terbaik menuju kesuksesan adalah dengan berkontribusi pada guild. Terima kasih atas sarannya, petugas.
Dia mengucapkan terima kasih padanya sebelum berangkat untuk menyelesaikan masalah lain. Bangkitnya Dataran Hitam Bab 2260 Tantangan 1. 3 hari setelah tantangan yang dibuat oleh Sovereign level 101, akhirnya tiba waktunya pertarungan antara Minos dan prajurit elit itu. Minos telah membuat namanya terkenal di seluruh kota dengan mengambil tindakan tegas terhadap pelanggar hukum setempat. Namun terlebih lagi, jarang sekali seorang prajurit menantang seorang perekrut. Berita tentang seseorang yang jauh lebih berpengaruh dan kuat menantang seorang perekrut menarik banyak perhatian. Ketika Kalenge Arena dibuka sore ini, kerumunan orang, sebagian besar perekrutan dan prajurit pangkat dengan cepat memenuhi tribun platform tempur utama. Pengawas Minos dan alien level 101 sudah berada di area tersebut, bahkan pengawas Balai Penegakan Hukum pun tiba di sana untuk menyaksikan pertempuran yang paling dinantikan hari itu. Rekan satu tim penegak hukum Minos juga telah menetap di daerah sekitar, sementara orang-orang yang datang dari dunia spiritual bersamanya juga ada di sana. Menemukan sedikit waktu luang untuk datang dan menonton kontes ini. Ada yang gugup, tapi ada pula yang penasaran melihat Minos beraksi melawan individu level 101 yang benar-benar berbakat. Setiap orang yang berhasil menjadi Armans memiliki potensi yang besar, tidak seperti makhluk yang pernah mereka lawan sebelum datang ke Examire. Mereka telah melihat Minos beraksi melawan penguasa sebelumnya, tetapi mereka adalah makhluk yang tidak memiliki banyak peluang untuk menjadi yang tertinggi suatu hari nanti. Hal ini berbeda dengan Sovereigns of Armans. Setelah berbulan-bulan berada di tempat ini, semua orang dalam kelompok menyadari bahwa, untuk lulus ujian seleksi tempat ini, seseorang mempunyai potensi untuk menjadi Supreme suatu hari nanti. Itu bukan jaminan bahwa semua orang di sana akan mencapai tahap ke-12. Namun, jika mereka selamat dari cobaan yang akan datang dan memanfaatkan peluang yang ada, menjadi Supremes bukanlah hal yang mustahil. Oleh karena itu, tidak ada cara bagi kelompok Minos untuk memprediksi secara pasti bagaimana hasil hari ini, dan bahkan Maximilian pun dengan cemas menunggu dimulainya pertarungan. Sementara lebih dari 5.000 orang dari setidaknya 600 ras berbeda menunggu tantangan dimulai, penyelenggara acara ini berkumpul dengan peserta tantangan, tetapi juga penonton terkuat di sana saat ini. Ada orang yang mengarahkan seleksi yang diikuti Minos untuk bergabung dengan guild, penasihatnya dalam bidang clairvoyance, tapi juga ada orang yang mengundangnya ke guild. Apakah kita perlu membuat pertunjukan sebesar itu karena Grandmaster muda? Makhluk level 106 bertanya kepada petugas yang berhubungan dengan Minos. Apa menurutmu pertarungan ini akan berlangsung lebih dari beberapa detik? Menurutku anak kecilmu ini akan sangat menderita dan dipermalukan oleh Oxo. Jawab Red, saya kira tidak akan secepat itu. Tapi ini masalah permintaan. Penonton ingin melihat Minos dikalahkan oleh Oxo. Kami hanya membiarkan mereka melihat apa yang mereka inginkan atau kecewa dengan hasil lain. Bagaimanapun, arena tantanganmu hanya akan mendapatkan keuntungan, kata pengawas Balai Penegakan Hukum. Yah, kamu tahu, Oxo tidak akan mundur, jadi karena Minos sepertinya tidak mau menyerah, kamu juga tidak akan menasihatinya, ayo lanjutkan tantangan ini. Makhluk yang tampak seperti serangga asli Zokero ini berkata sambil menjauh dari ketiganya dan mendekati penantang dan yang ditantang. Apakah kamu tahu aturan tantangannya? Dia bertanya pada keduanya, melihat mereka berdua mengangguk setuju. Baiklah, berikan aku itmu dan tinggalkan senjatamu yang tidak bisa diserap. Keduanya dengan cepat menyingkirkan barang-barang mereka, seperti cincin spasial dan artefak lainnya, sebelum memberikan ide mereka kepada pemimpin arena tantangan ini. Setelah kamu menaiki tangga itu, tantanganmu akan dimulai, dan kami hanya akan membuka platform lagi ketika salah satu dari kalian berdua tidak dapat melanjutkan pertarungan. Dia berkata sambil menunjuk dua tangga di sudut berlawanan dari area bawah tanah tempat mereka berada sekarang. Masing-masing dari mereka harus mengambil jalur berbeda dan memasuki platform tempur dari titik berlawanan. Oxo, jika kamu kalah, kami akan mendebit semua poin prestasimu dan meneruskannya ke Minos dengan tarif 10/9. Minos, jika kalah, kamu akan mempunyai kewajiban tambahan. Tetap saja, kamu tidak akan kehilangan poin apapun, dan kamu juga tidak akan dirugikan dalam hal lain apapun. Baik Minos maupun Oxo memberi isyarat bahwa mereka memahami apa yang akan terjadi. Baiklah, kamu boleh melanjutkan ke areamu. Tantangannya akan dimulai dalam 1 menit. Setelah mengatakan ini, serangga berbentuk kalajengking ini melihat mereka berdua menuju ke arah yang berlawanan sebelum dia menghela nafas dan memberi isyarat kepada orang-orang yang tersisa untuk pergi ke tempat mereka. Setelah beberapa detik, dia muncul di tengah platform pertarungan yang akan dimasuki Minos dan Oxo dan mengumumkan dimulainya tantangan. Ketika makhluk ini berhenti berbicara, pintu logam di depan tangga yang diikuti Minos dan Oxo terbuka, memperlihatkan pemuda level 95 dan lawan level 101 di sisi berlawanan dari platform tempur. Kerumunan di sana yang mengikuti pertarungan merayakannya. Lalu menyaksikan keduanya bersiap untuk bergerak sementara penghalang tak kasat mata namun sangat kuat terbentuk di sekitar area itu untuk mencegah siapapun yang terlibat melarikan diri atau
Menggunakan bantuan eksternal, makhluk yang tampak seperti kalajengking besar bergerak ke area itu, di luar ruang yang dilindungi oleh penghalang yang hanya bisa diakses oleh dia, yang memiliki kendali atas area tersebut. Ketika mereka melihat semuanya sudah siap untuk memulai pertarungan mereka, Minos dan Oxo bergerak. Semua orang fokus pada Oxo, makhluk dengan tubuh berotot dan kekar yang ditutupi kulit dan sisik menyerupai tekstur badak. Kakinya besar dan kuat, diakhiri dengan kuku tajam yang memberinya daya dorong dan stabilitas yang kuat untuk bergerak melintasi medan terjal di planet asalnya. Kepalanya dihiasi dengan tanduk tajam dan bengkok yang mengingatkan kita pada banteng atau kerbau, memberinya kesan yang mengintimidasi dan mengesankan. Matanya besar dan ekspresif, mampu menakuti orang yang paling lemah hanya dengan tatapannya. Mengingat penampilan dan auranya, hanya mereka yang tahu lebih banyak tentang Minos yang tidak menganggap ini hanyalah pertunjukan penghinaan yang dirancang untuk mengajarinya tempatnya. Itulah yang terjadi dengan beberapa pelanggar yang menderita di tangan Minos baru-baru ini, yang ada di sana menyemangati Oxo. Namun, Minos akan segera mengubah pendapat orang-orang di tribun dengan memamerkan keterampilan tempur aslinya, membentuk avatar jiwa, dan memulai pertempuran menggunakan kemampuannya yang paling kuat. Dengan melebarkan sayapnya dan terbang ke arah Oxo, Minos tidak ragu untuk menggabungkan tekniknya dan menunjukkan pedang ilahi kepada ribuan orang di area sekitar tepat di awal pertarungan. Cerita bersambung. Jangan lupa share, like, komen, dan subscribe, agar tidak ketinggalan cerita selanjutnya.